Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan hari ini kita akan melakukan ini ya, materinya disajikan oleh kalian untuk kelompok 1 dan kelompok 3 di sesi 1, kemudian di sesi pagi, kemudian di sesi sore kelompok 4 sampai 6. Adapun dilakukan perekaman karena nanti materinya bisa dapat saya ulang lagi untuk kalian dengarkan ketika materi yang disampaikan oleh teman kalian itu untuk bahan pembelajaran. Jangan lupa ketika selesai melakukan presentasi, perwakilan dari setiap kelompok memberikan filenya itu ke laman email atau ke WA saya. Nanti WA dan email nanti saya ketikkan di sini. Ini sudah 802. Untuk kelompok 1, Muhlisin, Zaki, Alek, Amar, Anggri, sudah ada semua? Sudah, Bu. Sudah, oke. Okay. Untuk para penyaji boleh mengaktifkan semua videonya, kameranya. Untuk yang lain bisa off dulu, nggak apa-apa, karena sifatnya yang akan kita fokus adalah mendengarkan dari si penyaji. Silakan melakukan share screen untuk memulai presentasi di kelompok 1. Sudah tahu cara untuk share screen kelompok 1? Oke, kalau kalian tarik ke bagian bawah, di sana ada presentasikan sekarang. Nanti kalau ingin menampilkan hanya PPT-nya saja, pertama yang harus dilakukan PPT dibuka. Kemudian baru presentasikan sekarang, masuk ke jendela. Ada yang masih mengalami kesulitan? Bagaimana kelompok 1 sudah bisa melakukan share PPT atau belum? Nanti akan di-share dari ID-nya siapa, akunnya siapa? Siap. Anggri, Bu. Anggri. Nanti ya.
Anggri. Anggrinya belum ada ini. Ahmad Mulisin, Zaki, Alex, Amar. Anggrinya belum ada. Adanya Apri. Apri kelompok 2. Dea, Devi, Sikri. Oh, Anggri baru masuk. Oke. Oke, kelompok 1 sudah ada semua. Anggri sudah ada, Amar, Alex, Ahmad Mulisin sudah ada. Untuk pertemuan hari ini, ya ini udah mulai sharing. Ini akan dilakukan perekaman ya, karena bersifat penugasan dan bisa dijadikan bahan untuk kalian belajar kembali. Untuk alamat pengiriman emailnya sudah saya tuliskan di laman kirim pesan, nanti kalian bisa baca. Jadi setelah presentasinya selesai, sambil menunggu dan mendengarkan kelompok lain, bisa dapat mengirimkan software yang sudah disajikan, presentasikan ke alamat email tersebut. Apakah masih ada kendala kelompok 1?
Silakan untuk Anggri mengaktifkan kameranya karena yang melakukan presentasi harus aktif kamera. Lainnya boleh off apa-apa. Siap Bu, izin bertanya, apakah boleh tidak memakai PDH Bu? Harus pakai adik karena kita di jam perkuliahan. Siap Bu, izin Bu, PDH saya sedang dicuci karena kemarin kena tumpahan makanan Bu. Oke, ini sudah 8.13. Silakan dimulai saja untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Menghitung luas metode matematis koordinat. Luas suatu wilayah merupakan luas pada bidang datar X dan Y tanpa ada unsur ketinggian Z. Kondisi di lapangan yang tidak datar, tidak beraturan tersebut diproyeksikan ke bidang datar sehingga yang tampak dalam gambar adalah bidang X dan Y. Akibat proyeksi tersebut, luas digambar tampaknya lebih kecil daripada luas di lapangan. Teori perhitungan luas. Objek ABCD setelah diproyeksikan ke bidang datar menjadi A, B, C, D. Dalam perhitungan luas, luas yang dihitung ada luas A, B, C, D. Metode matematis. A. Metode koordinat. Diketahui poligon tertutup dengan koordinat masing-masing titik poligon, diketahui seperti gambar 2. Luas poligon tersebut adalah jumlah luas trapesium 14CA dan 43DC dikurangi jumlah trapesium 12BA dan 23DB. A. Metode koordinat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa menghitung luas poligon sebanyak n titik dapat digunakan perumusan berikut ini. Tanda mutlak untuk menghindari luas yang negatif. AT sama dengan dalam kurung X1 dikali X2 dikurang X2 dikali Y1 ditambah X2 dikali Y3 dikurang X3 dikali Y2 ditambah X3 dikali Y4 dikurang X4 dikali Y3 sama dengan titik-titik Xn dikali Y1 dikurang X1 dikali Yn dibagi 2. Untuk lebih mempermudah pemahaman, lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Contoh soal.
Perhitungan luas poligon. 1. Rumus untuk menghitung luas poligon adalah AP sama dengan X1 kali Y2 dikurang X2 kali Y1 ditambah X2 dikali Y3 dikurang X3 kali Y2 ditambah X3 dikali Y4 dikurang X4 kali Y3 ditambah titik-titik Xn dikali Y1 dikurang Y1 dikali Yn. Keterangan AP sama dengan luas poligon, X sama dengan koordinat sebuah titik jika ditinjau dari sumbu X, Y sama dengan koordinat sebuah titik jika ditinjau dari sumbu Y. Dua rincian titik koordinat dari gambar di atas adalah titik 1, koordinatnya adalah X1, Y1 sama dengan 4,0. Maka X1 sama dengan 4 dan Y1 sama dengan 0. Titik 2, koordinatnya adalah X2, Y2 sama dengan 5, 1. Maka X2, 5 dan Y2 sama dengan 1. Titik 3, koordinatnya adalah X3, Y3 sama dengan 8, 2, maka X2 sama dengan 8 dan Y3 sama dengan 2. Titik 4 koordinatnya adalah X4, Y4 sama dengan 6, 4, maka X4 dan 6 dan Y4 sama dengan 4. Titik 5 koordinatnya adalah X5, Y5 sama dengan 3, 4, maka X5 sama dengan 3 dan Y5 sama dengan 4. Titik 6 koordinatnya adalah X6, Y6 sama dengan 1, 3, maka X6 sama dengan 1 dan Y6 sama dengan 3. Titik 7 koordinatnya adalah X7, Y7 sama dengan 2, 1, maka X1 sama dengan 2 dan Y7 sama dengan 1. 3. Luas poligon adalah AP sama dengan buka kurung X1 kali Y2 dikurang X2 dikali Y1 ditambah X2 dikali Y3 dikurang X3 dikali Y2 ditambah X3 kali Y4 dikurang Y4 kali Y3 ditambah X4 dikali Y5 dikurang X5 dikali Y4 ditambah X5 dikali Y6 dikurang X6 dikali Y7 ditambah X6 dikali Y7 dikurang X7 dikali 6 ditambah X7 dikali Y1 dikali X1 dikali Y7 dibagi 2. Maka AP sama dengan buka kurung 4X1 dikurang 5X0 ditambah 2X2 dikurang 8X1 ditambah 8X4 dikurang 6X2 ditambah 6X4 dikurang 3X4 ditambah 3X3 dikurang 1 kali 4 ditambah 1 kali 1 dikurang 2 kali 3 ditambah 2 kali 0 dikurang 4 kali 0 dibagi 2. AP sama dengan 4 tambah 2 tambah 20 tambah 12 tambah 5 kurang 5 kurang 4 dibagi 2. AP sama dengan 34 dibagi 2. AP sama dengan 17 meter persegi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ini masih ada 9 menit. Ada yang mau ditanyakan di kelompok 1. Jadi, kelompok 1 sudah paham ya bahwa yang namanya perhitungan dengan cara matematis ya, yang sedang disajikan oleh kelompok 1, bantuan dengan titik koordinat. Ya, titiknya itu di luas poligonnya, urutannya X1 Y1 plus X1I dikalikan Y1 plus I gitu ya, dikurangi kebalikannya dan lain-lain, hingga nanti di jumlah akhirnya itu kembali ke Y1 X1 lagi per 2. Nanti ditanyakan, ini sudah diterangkan dengan sangat baik oleh kelompok 1, hanya perlu untuk ketelitian dalam mengulang kode-kode di koordinatnya. Oke, silakan.
Yang lainnya ini masih ada 8 menit sebelum kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 1 ada kesulitan nggak pas bahas di contoh soalnya? Atau kalian eh, hanya pokoknya nanti titik-titiknya itu disesuaikan. Oke, Anggri tolong di slide 7 contoh soalnya. Di mana? Saya tanyakan dulu sebelum masuk ke kelompok 2. Masih ada 7 menit. Ahmad nulisnya ada ya? Ada, kemudian Zakinya ada, kemudian Alex. Alex, dari tadi itu saya perhatikan ada yang keluar dari Meet, kemudian masuk lagi. Ini masih statusnya di 20-30, berarti ada sekitar 2 orang yang left. Kemudian Siap, Bu. Anggri ada, Ahmad. Yang lainnya ada yang mau tanyakan? Ini masih ada 7 menit. Ini Alexnya nggak ada ya, Alex sama, Alex terkendala sinyal, Bu. iya ya, relasinya. Tadi sudah aktif sih, kemudian dia off. Udah. 6 menit sebelum kita beralih ke presentasi kelompok 2. Nanti perwakilan dari kelompok 1 setelah ini nge-email di email yang sudah saya kirimkan di pesan, itu ada, saya silakan dibuka, itu ada alamat email saya. Oke. Kelompok lain, taruna lain atau taruni yang mau bertanya tentang sistem perhitungan ini atau sudah jago? Udah bisa ya, gampang ini, palingan nanti di posisi akhirnya urutan awal ini ya, di AP-nya itu kan ada X1 Y1 X dikurangi X2 kali Y1, terakhirnya itu dia harus dikalikan dengan Y1 X1 XN dikali Y1 dikurangi X1 kali YN per 2. Udah, pegangannya rumusan itu, nanti sistem matematis poligonnya ketemu hasilnya. 5 menit lagi sebelum selesai presentasi dari kelompok 2 akan dimulai. Untuk kelompok 2 nanti share screen-nya, PPT-nya itu full screen aja nggak apa-apa. Full screen. Karena takutnya ini ada beberapa yang menggunakan uh, tulisan-tulisan yang tidak terlihat dengan jelas. Jadikan full screen aja nanti. Siap, Bu. 4 menit lagi. Video di screen. Sampai di screen. Untuk kelompok 2 Fadilnya ada nggak? Fadil Nursidik tadi ada. Fadil Nursidik ada. Izin, Bu. Izin menjawab, Bu. Tadi katanya sedang mencari sinyal, Bu. Oh ya. Empat menit lagi sebelum kelompok 1 selesai presentasi.
Nggak ada yang bertanyakan? Sudah clear? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, silakan sepatah dua kata dari kelompok 1 untuk mengakhiri presentasinya. Izin Bu, maaf tadi sinyal saya hilang Bu. Iya, Jadi nggak apa-apa. nge-out sendiri. Oke. Jadi kalau Alex ini sudah bergabung, silakan Alex untuk diakhiri presentasi kelompok 1. Siap Bu. Mungkin ada izin Bu, mungkin ada teman-teman ada yang mau bertanya atau gimana Bu? Ini dari tadi sudah saya arahkan 5 menit terakhir sebelum selesai ini masih belum ada yang merespon untuk bertanya di kelompok 1. Mungkin karena kelompok 1 sudah menyajikan dengan baik gitu ya. Silakan Alex untuk ditutup biar nanti kita beralih ke kelompok 2. Siap Bu. Izin Bu untuk mengakhiri presentasi dari kami, mungkin jika ada materi yang kurang jelas atau gimana, karena yang namanya juga manusia pasti ada kekeliruan. Jika ada salah kata dari kelompok kami, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 terima kasih. Silakan kalau mau off kamera nggak apa-apa kelompok 1. Kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 sama sistemnya. Silakan aktifkan kameranya, kemudian persiapan untuk presentasi. Yang belum mengaktifkan, Devi belum mengaktifkan gambar. Ya, silakan dimulai untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menghitung luas trapezoidal roll. Untuk penyaji pertama, Apri Fajar Imam Santoso, saya persilahkan. Dijelaskan, trapezoidal rule merupakan
metode yang dikembangkan berdasarkan Midpoint Rule. Sebenarnya dua metode tersebut merupakan metode yang sangat sederhana, yang nantinya menjadi dasar dalam metode-metode lain, misalnya Riemann Rule. Masih ini dianggap perlu jika kita menemui suatu fungsi yang tidak sederhana, dalam arti dapat kita selesaikan secara langsung. Hasil pemetaan B terhadap fx maka diperoleh B, fb. Integral fx dx A sama B hasilnya dinyatakan sebagai luas daerah yang berada di bawah kurva, yaitu daerah yang berwarna hijau, kemudian dibatasi oleh garis X sama dengan A, dan juga dibatasi X sama dengan B, dan bagian bawah dibatasi oleh sumbu X. Trapezoidal rule. Metode trapezoidal rule diperoleh dengan cara membuat satu atau beberapa partisi, sehingga kita mendapatkan trapesium. Caranya dengan menarik garis lurus dari titik A, FA ke titik B, FB. Seperti pada gambar berikut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Dea Amalia. Luas daerah yang berada di bawah kurva dihampiri dengan luas daerah yang berada dalam trapesium. Sedangkan luas trapesium sendiri adalah A plus B 2 dikali T. Di sini tingginya adalah lebar, jadi B min A adalah tingginya. Atau bisa ditulis integral f dx untuk A untuk X sama dengan A sampai dengan B, aproksima FA plus FB per 2 dikali B min A. Pada gambar tersebut terdapat daerah yang berwarna putih di atas trapesium masih di bawah kurva. Bagian tersebut dinamakan error. Sehingga jika daerah putih ditambah dengan luas trapesium, maka hasilnya sama dengan hasil integral yang sesungguhnya. Jika interval A dibagi 2, maka memperoleh 2 trapesium. Nah, trapesium yang pertama itu kita bisa sebut L1. L1 ini, cara membagi 2-nya, kita pakai titik di tengah, tapi menggunakan titiknya, titik A ke X1 itu harus sama dengan X1 sama dengan ke B. Nah, setelah kita bagi 2, kita bisa mendapatkan rumus. Rumus yang L1 bisa dihitung. FA dan FX1 dibagi 2 dan dikali A X1. Yang rumus L2 kita dapat dihitung FX1 dengan F1 dikali 2 dibagi 2 dikali dengan B kali F1. Nah, ini contoh rumusnya. Jika L1 tadi kan udah tuh L1 FA plus FB dibagi 2 dikali X1 min A. Terus yang L2 Fx1 plus FB dibagi 2 B min X1. Jika F min A sama dengan B min X1 delta X, maka L1 dan L2 bisa didefinisikan ulang. Jadi L1 delta X bagi 2 dalam kurung FA plus Fx1. L2 delta X dibagi 2 Fx plus Fb. Jadi kita bisa merumuskan aproksima bukan sama dengan. Jadi Fx delta X sama dengan L1 plus L2. Rumus akhirnya Fx delta dx sama dengan delta X FA plus 2X1 plus FB.
Terus selanjutnya daerah AB dibagi menjadi 4 partisi, maka akan terdapat L1, L2, L3, dan L4. Kita bisa memperhatikan di sini daerah putih menjadi semakin sedikit dibanding dengan luas daerah yang berwarna putih yang berada di bawah kurva ketika daerah A dan B-nya dibagi menjadi 2 partisi. Sehingga bisa disimpulkan, jika partisinya semakin banyak, maka errornya semakin kecil. Dan sebaliknya, jika trapesiumnya semakin sedikit atau partisinya semakin sedikit, maka luas daerah yang berwarna putih atau daerah error semakin besar. Persamaan yang membentuk Fx dx dengan menggunakan 4 trapesium L1, L2, L3, dan L4. Yang pertama, Fx dx sama dengan L1 plus L2 plus L3 plus 14 sama dengan delta X per 2 Fx plus Fa plus Fx plus delta X per 2 kali Fx1 plus Fx2 ditambah delta X per 2 dikali Fx2 plus Fx3 ditambah delta X per 2 dikali Fx3 plus Fb. Karena masing-masing suku L1, L2, L3, L4 faktor pengalihnya sama, yaitu delta X per 2, maka bisa dikelompokkan menjadi delta X per 2 kali Fa plus 2 Fx1 plus 2 Fx2 plus delta X per 2 dikali Fx2 plus 2 Fx3 plus Fb. Di sini kita bisa menyimpulkan jika partisi diperbanyak lagi, maka di bagian X1 sampai Xn-1 akan ada faktor pengali 2. Sehingga bisa kita tuliskan Fx dx sama dengan delta X per 2 dikali Fa plus 2F X1 plus bla 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 plus 2F dalam kurung Xn-1 plus Fb. Contoh soal dengan cara eksak. Dapat kita lihat contoh soal di sebelah kiri kita 5 1 dalam kurung 1/2 X2 min 2X plus 3 dan X sama dengan 1/6 X3 min X2 plus 3X 51 sama dengan 52/6 sama dengan 8,66667. Jadi dapat kita jawab dengan setengah X 2 min 2X plus 3 dan X sama dengan 1/2 per 2 ditambah 1 X2 plus 1 dikurangi 2 per 1 ditambah 1 X1 ditambah 1 plus 3X plus C sama dengan 1/2 per 3 X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 3X plus C sama dengan 1/6 X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 3X plus C. Cara trapezoidal dengan menggunakan 2 partisi. Dapat kita lihat di gambar yang pertama, trapezoidal 5 1 dalam kurung 1/2 X pangkat 2 min 2X plus 3 dx sama dengan, di situ Fx sama dengan 1/2 X pangkat 2 min 2X plus 3. Jika dipilih N sama dengan 2, maka delta X sama dengan 5
dikurangi 1/2 sama dengan 2. Dan X sama dengan 135. Sehingga delta X per 2 dalam kurung F1 ditambah 2F3 plus F5 sama dengan 2/2 dikali 3/2 ditambah 2 dikali 3/2 ditambah 11/2 sama dengan menjadi 14/2 ditambah 3 dan hasilnya 10. 10 dikurangi 8,66667 sama dengan 1,33334. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Devi, slide-nya masih tertampil. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu. Kita masih punya 17 menit sebelum kelompok 2 selesai. Oke. Dari saya deh, dari saya. Ini yang kalian tujukan di pemaparan materi di slide-slide awal itu. Kan itu kan ada L bulat ya, L1 tok, kemudian ada L2, kemudian L4. Itu kalian membahas atau memberikan penjabaran per gambar yang sama ya, di awal-awalnya. Ya ini, yang ini. L2, kemudian yang gambar slide 8 mungkin. Ya. Itu dengan gambar yang sama atau gambar yang berbeda? Untuk slide 7 sama slide 8 itu gambarnya berbeda, Bu. Ini kalian ngasih keterangan. Kita bisa memperhatikan di sini daerah putih menjadi semakin sedikit dibanding luas daerah yang berwarna putih berada di bawah kurva. Berarti kan materi yang kalian sajikan tadi itu sebetulnya ketika semakin kita menggunakan banyak nilai N itu loh, N pembaginya gitu kan. Jadi nanti yang tadi disampaikan oleh Fadil di 2 soal terakhir itu ya, itu cara penyelesaiannya kayak gitu. Ya, jadi saya hanya meyakinkan atau memberikan sedikit penjelasan ya bahwa yang kalian sampaikan itu sebetulnya materi sama, tapi melihat pada partisi-partisi yang bagaimana kalau partisinya lebih banyak dalam perhitungannya. Gitu. Oke, di slide yang bawah lagi yang tadi Fadil sampaikan. Ya ini, contoh soal dengan cara eksak, contoh soal dengan cara trapezial rule. Silahkan, mungkin ada yang masih bingung teman-temannya, kenapa kok hasilnya jadi seperti itu? Dijelaskan sedikit. Jadi ini nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya teman-teman yang lain. Ini kan proses pembelajaran ya. Kayak tadi, oh ternyata yang disampaikan kelompok 2 di slide awal-awal itu ternyata bentukan kurva atau hitungan kurva dengan berbagai cara A, B, C kayak gitu. Semakin banyak partisinya berarti semakin banyak tingkat uh, ketelitian atau keakuratan perhitungannya.
Silakan kelompok 2 memberikan statement sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh Fadil. Bedanya slide 11 sama slide 12 itu apa? Kemudian nilainya bagaimana? Tadi ada notasi di halaman 11 yang tidak dibacakan artinya sama Fadil. Masih ada 11 menit. Izin Bu, izin menjelaskan. Untuk integral 1 sampai 5 setengah X kuadrat min 2X plus 3 dx. Itu notasinya dibaca integral 1 sampai dengan 5. Jika dicari maka caranya di sebelah kanan, kertas yang sebelah kanan ini. Hasilnya bisa 16X pangkat 3 min X2 plus 3X. Baru 1, 2, 3, 4, 5 itu dimasukkan dalam X tersebut. Dan ketemu 8,667. Jadi kertas yang sebelah kanan itu bukan hasil dari integral 1 sampai dengan 5. Tetapi hasil dari 1/6X pangkat 3 min X kuadrat plus 3X itu hasilnya 8,667. Ya, ini untuk yang trapeziodalnya gimana?
Devi ini sudah melakukan presentasi, ini suaranya nggak aktif mikrofonnya. Izin Bu, izin menjelaskan. Jadi kan tadi soalnya integral 1 sampai 5 setengah X kuadrat min 2X plus 3 DX sama dengan titik-titik. Di situ menjadi fx-nya sama dengan setengah X kuadrat min 2X ditambah 3. Jika dipilih N sama dengan 2, maka kita mencari X-nya terlebih dahulu. Sehingga menjadi delta X sama dengan 5 dikurangi 1 per 2. Hasilnya sama dengan 2. Dan X 1, 3, 5. Sehingga integral 1 sampai 5 setengah X kuadrat min 2X plus 3 DX sama dengan, kita masukkan rumusnya, delta X per 2 dikali Fx ditambah Fx1 ditambah 2F X2 ditambah F X3. Kan tadi kan X-nya kan sudah ketemu 135. Sehingga menjadi delta X per 2 dikali F kali 1 ditambah 2F dikali 3 ditambah F dikali 5. Sehingga menjadi 2 per 2 dikali 3 per 2 ditambah 2 dikali 3 per 2 ditambah 11 per 2. Menjadi 14 per 2 ditambah 3 dan hasilnya 10. Kemudian hasil 10 itu kita kurangi dengan yang hasil kita cari menggunakan cara eksak. Menjadi 10 min 8,66667 sama dengan hasilnya 1,33334. Ya, sudah baik dibandingkan tadi. Jadi di sini ada cara untuk menghitung keakuratan dari kurvanya. Jadi kurvanya seperti ini, kalau bisa kalian lihat. Kayak gini ya, misal ini di kelompok 2 melakukan perhitungan kevalidan caranya dengan cara 2 kali. Pertama eksak, kemudian trapezoidal. Ya. Karena di cara eksak ketemunya 8,6667 ya. Kemudian mereka melakukan keakuratan penilaian dengan cara menghitung si trapezoidalnya ini. Kayak gini. Yang dilakukan oleh kelompok 2 melakukan dengan cara partisi sebanyak 2. 1, 3, 5. Nih ya, karena dia dimulai dari integral 1 ketemu 5 dan partisinya 2, maka di sini dari 3. Gambar trapesiumnya kayak gini. Nih ya, ada misal ya, ini nggak tahu saya kurvanya seperti apa. Ini kurva daerah 1, kurva daerah 2 dari 1, 3, dan 5. Dari 1 ke menuju 3, dari 3 menuju 5. Gitu. Jadi ini yang ada mutlak E Latin itu yang namanya error yang tadi sudah dikatakan oleh Dea Amalia. Bahwa dari eksak dan trapezoidal itu ada nilai error atau nilai yang berada di bawah kurva sebelum garis si trapesiumnya. Kayak gitu. Errornya berapa? Errornya sekitar 1,333 gitu. Kalau mau dikasih partisi lagi sebanyak N-nya 3 atau N-nya 4 atau N-nya sebanyak 5 dan lain-lain, nanti hitungannya errornya akan lebih kira-kira lebih kecil atau lebih besar. Kalau kalian menghitungnya partisinya diperbanyak.
Lebih Ya, kecil. lebih kecil ya. Jadi itu di situ adalah mutlak Latin E ya. Itu namanya error yang sudah dia bilang tadi. Jadi coba kalian lihat di slide di bagian atas itu ada kata-kata error. Ya. Oke, yang lain sebelum kita maju ke kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Jadi sudah baik penyajian dari kelompok 2 ada kevalitan yang diulang ya, bagaimana bentukan si ekstrak ketemu trapeziodal dan lain-lain. Jadi butuh pemahaman lagi. Oke. Kelompok 2 ini sudah 859. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya minta untuk closing statement? Taruna lain? Oke. Reta mau nanya enggak, Reta? Ini kayaknya Alek nih, ini nih, mau nanya nih. Atau siapa, Muhlisin atau Tri atau siapa nih, Juan atau siapa? Ya. Oke, sudah 9:00. Silakan di closing statement. Siap, Bu. Izin, Bu. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita moving di kelompok 3. Fahri, Firman, Febrian, Fredito, sama Hilmalia. Mohon aktif kamera. Jangan lupa presentasi yang sudah disajikan tadi dikirim ke via email. Emailnya dapat dilihat di laman pesan yang sudah saya ketikkan. Tadi Febrian sudah memberikan ini keterangan kalau dia tidak bisa mengaktifkan kamera karena beberapa hal. Jadi silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bu, izin teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 3
akan menyajikan tentang metode luas dengan bentur sangkar. Sebelum itu akan saya sampaikan agenda presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama perkenalan, nanti perkenalan masing-masing anggota. Yang kedua, penjelasan materi, menyajikan materi yang telah kami buat terhadap dosen dan rekan-rekan, dan harapan kami seluruhnya dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, soal dan pembahasan. Menyajikan contoh soal dan pembahasan dari soal tersebut, serta diskusi mengenai soal-soal yang disajikan. Yang keempat, penutupan. Penutupan diakhiri dengan membuka sesi tanya-jawab. Kemudian kelompok 3 dari anggotanya adalah yang pertama, Fahri Nur Ramadan dengan nomor taruna 200-31011, kemudian Firman Maulana dengan nota 200-3112, kemudian Franciscus Saverius Ferdian Diki Wibowo dengan notar 2003-1013, kemudian saya sendiri Fredito Widya Nustiawan dengan notar 2003-1014, kemudian Hilmalia Dava Kartika dengan notar 200-31015. Dan materi pada penyajian kelompok 3 adalah menghitung luas metode grafis menggunakan bantuan bentur sangkar. Oke, izin Bu, izin teman-teman. Kita di sini akan mempresentasikan bagaimana cara menghitung metode grafis menggunakan bantuan bujur sangkar. Ada beberapa cara. Yang pertama, cara ini menggunakan bantuan bujur sangkar atau kertas milimeter. Kita lihat pada contoh gambar. Di situ ada kotak-kotak kecil yang berwarna putih. Nah, itu adalah contoh bujur sangkar atau kertas milimeter. Nah, yang kedua, daerah yang akan dihitungnya terlebih dahulu digambar dalam skala tertentu. Yang ketiga, gambar dengan skala tersebut diplot pada kertas milimeter. Yang keempat, hitung berapa banyak kotak yang masuk dalam gambar tersebut. Jadi, maksud hitung berapa banyak kotak itu, dalam gambar itu terdapat kotak-kotak kecil. Nah, nanti kita hitung ada berapa banyak kotak yang masuk dalam gambar tersebut. Yang terakhir, jumlah kotak tersebut dihitung luasnya dan dikalikan dengan skala gambar untuk mendapatkan luas yang sebenarnya di lapangan. Nah, untuk slide yang terakhir ini akan dibahas dengan perumusan yang akan dibahas oleh Fredito. Oke, terima kasih. Ya. Aduh. Selanjutnya, menghitung dengan menggunakan sistem grid atau bujur sangkar adalah dengan membuat peta pada gambar peta dalam bentuk bujur sangkar yang berukuran sama. Penentuan panjang sisi bujur sangkar secara umum dibuat 1 cm. Tetapi dapat dimodifikasi tergantung kebutuhan. Kemudian, hitung berapa jumlah kotak yang ada dengan pedoman 1.
kotak yang penuh dihitung 1. 2. Jika ada kotak yang terpotong oleh poligon, maka area yang berada di dalam lebih luas atau poligon, jadi area yang berada di dalam lebih sempit dengan area rangkum. Ini yang sedang presentasi siapa ya? Suaranya nggak ada. Mikrofonnya silakan aktifkan dulu. Ini tadi slide yang dibahas sama Firman, sebelumnya sama ini belum ada suaranya. Baik, untuk selanjutnya, contoh perhitungan jumlah kotak seperti pada gambar di samping. Di dalam gambar ini yang terdapat dalam laptop ini ada 60 kotak kuning, yaitu yang jumlah kotak yang dihitung itu. Kemudian tahap tersebut baru menghitung jumlah kotak. Untuk menghitung luas, maka menggunakan rumus berikut. Luas sebenarnya dengan rumus jumlah kotak dikali luas satu kotak dalam sentimeter persegi dikali penyebut skala. Jadi misal contoh ada 60 kotak, kemudian luas satu kotaknya dalam ini 1 cm persegi misalkan, kemudian skalanya 1/50.000. Jadi nanti untuk rumusnya nanti jumlah kotak tadi kan 60 dikali 1 cm dikali 50.000. Nanti luas sebenarnya ketemu. Siap, Bu. Siap, Bu. Izin untuk menjelaskan untuk contoh soal peta, yaitu seperti gambar tersebut. Sebuah peta wilayah pada gambar berikut ini memiliki skala 1/50.000. Hitunglah luas wilayahnya dengan menggunakan sistem grid. Cara menjawabnya,
kita harus mengetahui dulu luas satu kotak. Luas satu kotak pada gambar tersebut adalah 1 cm, sedangkan skalanya adalah 1/50.000. Cara mencari luas sebenarnya yaitu dengan cara jumlah kotak dikali luas satu kotak dalam sentimeter persegi dikali penyebut skala kuadrat. Dari gambar tersebut, kita mengetahui bahwa dalam gambar tersebut terdapat 6 kotak, yaitu kotak-kotak yang ada warna hijaunya. Maka dari gambar tersebut, 6 dikali 1 cm persegi dikali 50.000 kuadrat. Jadi 6 dikali 1 cm persegi dikali 2.500.000.000 cm persegi. Jadi 6 cm persegi dikali 2.500.000.000 cm persegi. Hasilnya 15 miliar cm persegi. Dari 15 miliar cm persegi tersebut disederhanakan lagi ke kilometer persegi. Jadi hasilnya 1,5 kilometer persegi. Izin Bu, izin menjelaskan. Selanjutnya, soal yang kedua. Soalnya, sebuah peta wilayah pada gambar berikut ini memiliki skala 1/25.000. Hitunglah luas wilayahnya dengan menggunakan sistem grid. Cara menjawabnya, sebelumnya kita perlu mengetahui ukuran kotak yang digunakan. Pada soal, kotak yang digunakan berukuran 3 cm. Untuk rumusnya, luas sebenarnya sama dengan jumlah kotak kali luas kotak kali penyebut skala kuadrat. Rumus sebenarnya didapatkan dari mencari panjang sebenarnya, mencari sisi sebenarnya dari kotak-kotak. Selanjutnya dicari luas sebenarnya kotak tersebut dan dikalikan jumlah kotak pada gambar. Untuk luas sebenarnya, jumlah kotak 9 dikali luas sebenarnya kotak, luas kotak 9, 3 luas kotak didapatkan dari 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya, dikali skala kuadrat, itu 25.000 kuadrat, sama dengan 625 juta. Selanjutnya, penghitungan selanjutnya dilanjutkan dan hasilnya didapatkan 50 miliar 625 juta dan dijadikan ukuran kilometer, yaitu 5,0625 km kuadrat. Untuk soal selanjutnya, sebuah peta wilayah pada gambar berikut ini memiliki skala 1/50.000. Hitunglah luas wilayahnya dengan menggunakan grid. Pada soal, kotak yang digunakan memiliki ukuran 1 cm. Rumusnya sama dengan rumusnya. Luas sebenarnya untuk ini jumlah kotak 39 dan jumlah kotak sempurna 39 dan jumlah kotak yang tidak sempurna 11. Dan dikalikan luas kotak sama dengan 1 dan dikalikan
skala kuadrat yaitu 2.500.000.000. Hasilnya ditemukan 75 juta cm². Sebenarnya dihasilkan 7,5 km². Dan Izin Bu, contoh selanjutnya itu contoh selanjutnya diketahui pada petaknya itu 0,5 cm. Nah, pertanyaannya, sebuah peta wilayah gambar berikut ini memiliki skala 1:60.000. Hitunglah luas wilayahnya menggunakan sistem grid. Nah, diketahui luas kotaknya itu sama dengan 0,5 cm. Pada skalanya itu diketahui 1:60.000. Nah, kita coba jawab ya. Jumlah kotak dikali luas satu kotak dalam cm persegi dikalikan dengan penyebut skala kuadrat. Ya, 165 dikalikan dengan luas satu kotak dalam cm persegi yaitu 0,5 cm dikalikan dengan 0,5 cm. Dikalikan kembali dengan penyebut skalar yaitu 60.000 kuadrat. Jadi menghasilkan hasil dari 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Dan hasil dari pengkuadratan 60.000 sama dengan 3,6 miliar. Jadi pengalian dari 165 dikalikan dengan 0,25 dikalikan dengan 165 dikalikan 0,25 menghasilkan 41,25 cm persegi. Dari hasil itu kita kalikan kembali dengan hasil penguadratan skalar yaitu 3,6 miliar cm persegi. 40,25 cm persegi dikalikan 3,6 miliar menghasilkan 148 miliar 500 juta cm persegi. Kita sederhanakan dalam bentuk kilometer persegi. Itu menghasilkan 148,5 kilometer persegi. Tuh, terima kasih. Ini sudah selesai atau ada slide lain? Sudah ya. Oke, slide-nya jangan ditutup, dibuka aja. Disajikan lagi slide-nya. Oke, ada yang mau tanya? Ya. Ada yang mau tanyakan? Untuk kelompok ketiga, ini masih ada waktu. Kan kita selesai 9.40, 9.50 lah. Ada yang tanyakan dulu? Kalian dari tadi kalian sudah jabarkan ya bahwa sistem bujur sangkar istilahnya kalian memberikan kalimat grid gitu ya, grid dengan cara menjumlahkan kotak yang penuh beberapa sistem bujur sangkar ini ada, kalau dari taruna lain ada sedikit ini enggak, sedikit tadi coba digambar pada layar laptopnya, dicoba dilihatkan soalnya langsung.
Ini, oke. Ini ya, sama sebelumnya tadi, sebelum yang tadi. Yang kuning, yang gridnya kuning warnanya. Oke. Kalau yang ini, dia memberikan tanda kuning juga di 58, itu kan separuh ya. Separuh. Di 58 kalian lihat di bawahnya itu kan 58. Itu kalian hitung. Contoh soalnya kalian memberi contoh soal versi kalian sendiri atau mengutip dari referensi atau bagaimana? Izin Bu, ada yang kami membuat sendiri dan ada juga yang kami mengutip dari sumber di internet, Oke, Bu. terima kasih Seperti untuk itu, Bu. penjelasannya. Ini kan di sini kalian emang kalau kelemahan grid, kalau sistem bujur sangkar itu kalau kita patokan ya, setiap orang kan mempunyai patokan hitungan yang berbeda. Ada yang akan menghitung sampai setengah ditambah seperempat dari bujur sangkarnya, ada kayak gitu. Ada yang kayak 58 ini kalian hitung tapi di contoh berikutnya, slide berikutnya. Firman. Siapa ini yang share? Oke. Ini kan ada bagian yang bahwa hitungannya itu di yang agak penuh ya, penuh semua ya ini ya. 6, oke. Lagi slide berikutnya. Oke, jadi bisa kalian lihat ya bahwa sistem grid ini kelemahannya patokan kalian menghitung sampai berapa grid bentuk bujur sangkar yang ideal akan dihitung masuk di luasannya. Setiap orang berbeda, itu aja kayak gitu kelemahannya. Ini, oke, luas kotak sentimeter, oke. Ini ya, ini ada satu hal yang saya perhatikan dari tadi. Balik lagi di 2 slide terakhir. Terus balik lagi, balik, jangan. Ya, balik, jangan. Balik lagi. Oke. Diketahui ini bukan satu kotak sama dengan 1 cm ya, tapi diketahui satu sisinya 1 cm sisi, jangan luas. Nanti kalian nggak akan melakukan luas sebenarnya itu jumlah kotak dikali luas 1 kotak dalam sentimeter, kan jadi aneh. Ini kan kalian 1 cm kali 1 cm kan, padahal kalian diketahuinya sudah luasan 1 kotak. Nah, ini berarti sisi dalam 1 kotak 1 cm. Saya perlihatkan trennya itu kalian menggunakan luas lagi. Padahal di sini gambarnya sudah gamblang, sudah baik. Ada garis menunjukkan garis atas, garis ke bawah, garis ke kanan kirinya itu 1 cm. Berarti di situ sisi dalam 1 kotak. Baru kalian gunakan pada rumusnya itu luas 1 kotak. Itu kayak gitu. Dari tadi kok jadi nanti luas ketemu luas lagi, luasnya jadi sentimeter pangkat 4 tuh, bukan jadi pangkat 2 kayak gitu. Ya. Biar jadi satu persepsi aja. Jadi penyamaan persepsi tadi, bentuk grid yang idealnya seperti apa, setiap orang mesti akan memiliki pandangan berbeda terhadap menilai si bujur sangkar. Kemudian diketahuinya ini sudah kita ini kan samakan persepsi ya, bahwa diketahui sisi 1 kotak sama dengan 1 cm dengan skala 1:50.000. Maka luas sebenarnya jumlah kotak dikali luas 1 kotak dalam sentimeter ini sudah betul dengan penyebut skalanya dikuadratkan. Ada yang mau menjelaskan kenapa penyebut skalanya kuadrat?
Izin Bu, karena itu menyebutkan luas Bu. Nanti kalau volume menggunakan kubik atau pangkat 3. Ya, karena tadi di gambarnya skala tadi wakilannya dalam satu sisi satu kotak. Ya, jadi kenapa penyebutnya dikali pangkat 2-nya kayak gitu. Oke, terima kasih kelompok 3. Ada yang menanyakan lagi dari teman yang lain sebelum kita closing statement dari kelompok 3? Jadi dari tadi kita sama-sama menyamakan persepsi dari apa yang sudah disajikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, bagaimana cara membacanya. Kemudian ada tanda-tanda dari kelompok 1, 2, 3, kalau misalnya oh ini bacanya seperti ini, oh ini pengulangan, oh ini ada sedikit salah ketik kayak gitu ya istilahnya. Oke, ada yang bertanyakan dulu? Ini baik kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah menjelaskan dengan jelas, runtut, contoh soal mudah dipahami kayak gitu ya. Tinggal kalian mengulang pembelajaran materinya. Oke. Ya, ada yang bertanyakan dulu. Ini sudah 9.30. Kita masih ada luas untuk 10 menit atau 20 menit lah. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ini dan ya, ada yang bertanyakan? Saya ingatkan kembali lagi, silahkan nanti soft file-nya itu dikirim via email saya. Emailnya itu ada di laman chat. Ini kalau yang belum lihat, ya. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman lain, silahkan kelompok 3 melakukan closing statement. Baik Bu, izin Bu. Baik, terima kasih atas perhatiannya serta pertanyaan dari Ibu dosen. Kemudian kami dari kelompok 3 izin undur diri dulu dari presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi 1 di jam pagi ini sudah selesai. Nanti kita ketemu di pertemuan 6 di sesi sore di jam 3 ya, jam 3. Lamannya masih tetap sama laman yang ini, laman Google Meet ini ya. Karena kalau Jitsi itu saya tidak bisa melakukan perekaman. Maksud saya kenapa saya pakai Google Meet? Karena saya akan melakukan perekaman, kemudian saya akan share apabila ada yang masih kesulitan memahami dari presentasi teman kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk presentasi sudah saya lihat di semua taruna yang aktif di sini. Oke, sampai ketemu di jam sore. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.